Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Kadang kita tidak mau berubah hanya karena kita diwariskan atau kita menghidupi sesuatu yang salah tetapi dianggap benar. Jadi walaupun sesuatu mungkin keliru atau salah tapi ketong anggap sebenar, maka ketika ada sesuatu yang baru datang, itu orang tolak dan tidak mau mengikutinya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dikatakan tadi dialami oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus. Jadi orang Yahudi sudah terbiasa dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dan memang banyak yang benar, tapi ada juga yang keliru. Dan ketika Yesus datang atau Yohanes datang, mereka membawa sesuatu yang baru. Seperti kalau dalam tradisi Yahudi orang menganggap Yahweh itu Allah yang jauh, Allah yang Maha Kudus, yang tak dapat didekati. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus bilang Allah yang jauh itu kita bisa menyebut dia sebagai Bapa. Dan orang-orang Farisi menganggap ini penghinaan. Karena itu mereka menolak Yesus. Mereka menolak Yesus karena dia mengajarkan banyak hal. Orang Farisi harus cuci tangan atau tidak boleh lihat darah kalau mereka mau membantu orang dan mau beribadah dan lain sebagainya. Kita kan ingat akan peristiwa orang-orang Samaria yang baik hati. Ada orang Yahudi lewat, dia tidak mau membantu karena tangannya tidak mau berlumuran darah. Ada imam juga seperti itu. Tapi bagi Yesus, cinta kasih itu lebih penting dari aturan agama apapun. Memang aturan itu bagus. Tapi kalau datang misalnya suatu waktu kemudian jalan datang untuk sembahyang, tiba-tiba di tengah jalan ada kecelakaan, orang jatuh tabrak dengan motor jatuh. Oh, karena saya mau ibadah atau misa hari Minggu, kasih biar akal. Itu yang biasa dipraktekkan oleh orang Yahudi. Yesus bilang tidak. Ibadat penting, tetapi nyawa orang lebih penting. Bantu dia, bawa dia pergi rumah sakit, berobat dia, baru kau datang sembahyang. Apa yang Anda minta dalam sembahyang itu lebih berkenan daripada tadi kemudian jalan lurus datang sembahyang. Karena itu Yesus dan Yohanes Pembaptis dianggap sebagai pemberontak. Karena boleh senggol terima dorang. Hanya karena mereka membawa sesuatu yang baru. Karena itu pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan pertama bahwa kita terbuka untuk menerima usulan, saran, kritikan. Contoh gereja ini sudah dibangun oleh orang punya orang tua-tua. Jadi orang susah bongkar jual walaupun semua rubuh. Atau ada orang lagi yang bilang, oh karena orang punya orang tua-tua bangun model gereja seperti itu, jadi kalau orang bangun gereja baru harus model yang sama. Jangan sampai orang tua-tua orang marah nanti. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan keliru yang dipertahankan karena dianggap itu benar. Tidak sama berubah. Jadi kalau orang sudah mulai khususnya pasir, batu, kayu dan lain sebagainya, datang saatnya ibadat dengan pembongkaran gereja ini kita harus bangun seperti
yang lama, tetapi gereja yang unik dan menarik. Jadi gereja itu harus menjadi tempat orang datang untuk berdoa dan melihat bentuk saja mereka sudah merasa senang. Mereka merasa bahagia untuk melihat, belum lagi masuk ke dalam. Karena itu, pertama kita terbuka terhadap usulan, saran, bahkan kritik. Jadi kalau pastor paroki datang dengan konsep yang baru, duduk bicara baik-baik. Oh pastor, kami mau seperti ini. Pastor mau seperti ini. Maka cari jalan keluar dalam dialog. Supaya gereja ini betul-betul menarik. Yang kedua, memang untuk melakukan kebaikan, pasti ada banyak tantangan. Pasti banyak ejekan, muat, kritik, dan lain sebagainya. Tapi sama seperti Yohanes Pembaptis dan Yesus, mereka tetap jalan lurus. Mereka tetap mewartakan kabar gembira apapun yang mereka terima dari masyarakat sekitar. Karena yakin bahwa apa yang mereka katakan adalah benar. Maka mereka tidak pernah mundur. Tidak pernah jalan jalan lurus ke depan. Karena tadi mereka percaya bahwa apa yang mereka wartakan adalah benar. Ketiga, walaupun ada banyak tantangan, pasti nanti dalam pembangunan pasti ada salah paham, pasti domba kelahi mulut sedikit, dan lain sebagainya. Ataupun ada yang pembangunan gereja, ada yang acuh tak acuh saja. Tetapi percayalah bahwa ini adalah rumah Tuhan. Kalau Tuhan punya rumah, maka Dia pasti akan menolong orang Katolik dia untuk membangun. Karena itu jangan berpikir bahwa orang ini cuma sedikit, orang ini kaya raya. Tugas kamu adalah pertama, berdoa. Berdoa dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah rumah Tuhan, maka Tuhan pasti menolong. Kedua, lakukanlah apa yang bisa Anda lakukan. Misalnya untuk kumpul batu. Tidak perlu nanti kamu orang cari uang untuk nanti panitia harus cari uang. Habis itu mereka lah yang membeli batu. Tidak. Saya atur begini. Setiap hari Minggu ketika datang sembahyang masing-masing bawa satu batu. Yang penting jangan mencuri orang ke batu. Orang punya tembok, orang pergi betul batu lagi bahaya. Cari di kebun dan lain sebagainya, di kali dan lain sebagainya. Satu batu setiap hari Minggu. Kalau itu dilakukan cepat, anak-anak sekali mau buat daftar. Jadi dalam 1 bulan 4 minggu, nanti lihat saja, oh ini dia punya minggu kedua belum ada batu, maka kau cari untuk melunasi batu itu. Kalau buat seperti itu maka gampang, pasti akan mudah. Atau setiap keluarga, setiap bulan kami berusaha untuk semen 1 sak. Itu tidak sulit, kalau mau. Atau pasir 1 karung, itu pun tidak susah. Jadi jangan tunggu sampai panitia ada uang baru beli pasir, beli batu, beli semen. Ya itu nanti sampai akhirat pun nanti gereja bisa selesai. Tapi kalau diatur seperti tadi maka cepat itu. Dalam 1 tahun, 1 tahun itu 12 bulan. 12 bulan kali 1 bulan 4 pekan. Jadi kalau kali saja 12 bulan itu batu sebanyak sekali. Jadi nih, kamu memulai, jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas bahwa memang kamu adalah umat kecil. Kamu tidak kaya raya, tetapi doa-doamu akan sampai ke hadirat Tuhan, dan Tuhan punya rumah ini sendirilah yang akan menggerakkan banyak orang untuk membantu Anda. Sekali lagi, tugas Anda adalah berdoa dan lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Semoga demikian. Amin. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski
kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkobar.